Nah, sementara kami lihat di Indonesia ini lagi viral tanaman ekspor, tanaman komoditi untuk diekspor itu adalah porang sama talas beneng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Gamal TV, bersama saya Vega, tim dari Gamal Institute. Kali ini akan melakukan wawancara bersama Bapak Haji Tony dengan tema kelapa sawit integrasi dengan talas bening. Selamat siang Bapak Haji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Pak, pasti ya Pak ya? Nah, ini Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Agak sulit awalnya, tapi alhamdulillah hari ini terlaksana ya. Alhamdulillah. Ya, salam kenal ya Pak. Ya, sama-sama Mbak Vega ya. Ya, baik. Untuk memulai pertanyaan pertama, bisa diceritakan nggak Pak bagaimana mulanya Bapak bisa berminat kembangkan penanaman? Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kami berada di Kabupaten Pasel, Kalimantan Timur. Yang kebetulan kemarin basis ekonominya adalah tanaman sawit. Jadi di tahun-tahun ini kami mengadakan permajaan, replanting kembali tanaman yang sudah tua. Jadi kurang lebih ada 16.000 hektar di Kabupaten Pasel ini yang harus direplanting. Nah, berangkat dari persoalan-persoalan yang terjadi selama 1-2 tahun ini, yaitu petani kesulitan ekonominya karena langsung outcome-nya, pendapatannya langsung di-cut. Nah, mereka secara natural memang nanam singkong, nanam macam-macam di antara sawit. Tapi kalau ini produk-produk lokal, ini kita terbentur kalau semua nanam adalah pemasarannya. Nanam jagung, nanam singkong dan sebagainya, nilai ekonominya juga nggak terlalu tinggi. Nah, sementara kami lihat di Indonesia ini lagi viral tanaman ekspor, tanaman komoditi untuk diekspor itu adalah porang sama talas beneng ini. Nah, saya lihat yang punya kelebihan lebih mudah lagi yaitu talas beneng. Maka kami coba. Jadi jujur aja ini baru eksperimen kami, yaitu baru ditanam kurang lebih baru 1 bulan 21 hari atau 51 hari. Tapi dengan kenyataannya, makanya saya coba untuk di mana-mana. Pola tanam apa aja, yang ada yang nanam kurma di bawahnya saya kasih juga. Yang di tanah yang tanpa pohon induk atau tanpa pokok itu pun kami tanam di tanah bebas. Jadi inilah latar belakangnya, dan saya lihat umbi atau talas beneng ini sangat toleran di mana-mana kondisi lahan yang ada di Kalimantan, baik yang itu sifatnya agak rendah, rawa maupun yang di gunung. Demikian itu latar belakangnya adalah karena tersedia lahan pada saat kita mengadakan peremajaan sawit. Kalau untuk alasan khusus tersendiri itu ada nggak Pak untuk mengintegrasikan kelapa sawit integrasi dengan talas bening ini Pak? Ya itu tadi, ada 2 pilihan yang lagi viral sekarang kan, porang sama talas beneng. Ya. Nah, saya lihat porang terbentur di high cost, modalnya tinggi, kemudian pola pengembangan bibitnya itu agak memang terkendala, maksudnya berat. Tapi di satu sisi kalau talas beneng sangat mudah untuk penangkaran benihnya, sehingga dalam jumlah nanti kita punya target untuk petani yang ada di pasir ini menanam secara massal, itu kami bisa dengan lewat talas bening ini kayaknya. Itu alasannya. Tanaman ini lebih mudah, bahkan bahasanya dilempar aja juga tumbuh gitu. Itu yang. Nah, kemudian yang lain yang otomatis orientasi yang paling penting adalah orientasi ekonomi. Sedangkan nilai ekonomisnya sangat luar biasa. Yaitu produk utamanya sebenarnya dulu adalah umbi basahnya. Tapi sekarang daunnya itu ternyata bisa menjadi tembakau herbal atau tembakau tanpa nikotin. Dan ini diminati oleh masyarakat Eropa, masyarakat bahkan Australia, New Zealand pun minta. Ini yang sekarang lagi rame. Jadi tanaman talas bening ini ternyata nunggu umbinya itu yang minimal itu ditanam itu yang bisa dipanen itu 1 tahun.
Tapi talas ini punya kelebihan, dia memang nggak ada batas kadaluarsa. Jadi ditanam sampai 3 tahun pun umbinya sampai bisa 40-50 kilo per batang. Itu pun tidak ada masalah, kandungan tepungnya dan sebagainya nggak ada masalah. Jadi petani bisa dapat dari tiap bulannya itu dapat dari daun, dari hasil dari daun. Inilah yang menyebabkan kami lebih memilih talas bening daripada orang. Itu jadi alasan yang paling utama adalah ekonomi. Ekonomi ya Pak. Kalau boleh saya cerita, kalau nilai ekonomisnya memang sangat menggiurkan, karena ketika talas ini ditanam itu 3-4 bulan yang akan datang setelah ditanam itu sudah mulai panen perdana daun. Jadi daunnya sudah bisa dipanen, itu dalam bentuk basa, kemudian kita olah menjadi tembakau kering. Artinya daun tembakau yang kita rajang, nah itulah yang akan kita ekspor. Dan harganya dari daun basah saja sudah sangat menggiurkan. Daun basahnya itu 1 kilo sudah Rp1.000 basahnya ini. Jadi kalau sudah dikeringkan bisa menjadi 18.000. Jadi kalau kita pakai gambaran analisa ekonominya, 1 hektar kalau yang tanah bersih, tanah yang tanpa ada tanaman pokoknya, itu bisa dengan jarak tanam 1 kali 1 itu bisa punya populasi 10.000 pokok, 10.000 pohon. Tapi kalau dia ada di kanopi itu kurang lebih tanaman 1 hektar itu seperti di sawit itu nggak kurang 6.000 sampai 7.000 pokok atau tanaman selah. Jadi kalau kita anggap gambaran di sawit khususnya, kita buat aja 6.000 pohon. Itu kalau rata-rata setelah 3-4 bulan yang akan datang itu bisa menghasilkan 1 pohon itu 1 kilo. Jadi kalau 6.000 berarti 6 ton. 6 ton itu kalau 1 kali Rp1.000 per kilo itu 6 juta kotor. Setiap bulan itu. Sampai pada kita panen, target panen umbi minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itulah yang menarik. Nah kemudian umbinya, 1 pohon itu paling sedikit yang umur 2 tahun itu 15-20 kilo per pohon. Jadi kalau kita ambil yang 15 kilo dengan populasi di bawah sawit tadi 6.000, itu berarti kan 6.000 kali 15 kilo berarti 90 ton. Kan 6.000 kali 1.500, 90 ton. 90 ton itu harganya itu ubi basah itu 1.500 per kilo. Jadi sudah tidak kurang dari 100 juta untuk ubi. Berarti ini sangat luar biasa untuk tahun. Sangat luar biasa. Ya. Sangat menguntungkan sekali ya Pak ya. Ya, jadi motivasi terutamanya kalau ekonominya seperti itu. Nah, hanya persoalannya, jadi di depan saya katakan kalau dibuat massal itu adalah persoalan bibit. Nah, ini tanaman ini aslinya kan dari Banten. Jadi tanaman talas bening ini endemi dari Kabupaten Pandeglang di Banten. Nah, kami kemarin cara untuk mendapatkan bibit kami harus bermitra dengan asosiasi pengembang talas bening di Banten. Nah, sekarang berada di Kalimantan Timur, tapi baru 1,5 bulan. Ini kita berada di Kalimantan Timur. Tapi 3 bulan ke depan, karena dilihat pertumbuhannya, kemarin saya kirim fotonya itu 1,5 bulan sudah daunnya lebar seperti itu. Jadi kami optimis 3-4 bulan yang akan datang itu sudah bisa panen perdana dari daun talas. Demikian Bu. Ya, kalau untuk lokasinya sendiri Pak, itu di mana saja Pak pengembangan kelapa sawit integrasi dengan talas bening? Nah, jadi ini baru kita mulai. Saya memang sebagai penggiat, jadi saya sebenarnya memulai dari kebun saya sendiri itu seluas sudah 7 hektar. Tapi nanti arahnya tetap kita di Kabupaten Pasir ini terdiri dari 10 kecamatan. Nah, kita akan integrasikan dengan sawit, insya Allah, karena targetnya baru tahun tanam 2021-2022. Karena menunggu dari penangkaran bibit yang sudah kita tanam 6 hektar. Insya Allah seperti itu perjalanannya. Jadi nanti kita belum target panen umbi, tapi
umbinya akan kita jadikan bibit ke depan. Nah, begitu ya Pak ya. Ya. Kalau untuk yang buat mau mengembangkan kelapa sawit integrasi dengan talas bening ini Pak, langkah-langkah yang harus diperhatikan itu apa Pak? Ya sebenarnya kan kalau secara kultur teknik, sebenarnya kan tanaman pokok ini akan lebih bagus kalau di selanya itu dikerjakan, artinya ada suatu tanaman sela. Karena ketika tanaman sela itu ditanam kan ada terjadi pencangkulan, kemudian nanti bahkan pemupukan, sehingga tanaman pokoknya akan sangat cantik sekali. Nah, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa untuk melaksanakan ini, hanya barangkali terbentur nanti itu di bibit. Karena kalau 1 hektar aja itu dibutuhkan tidak kurang 6.000 pokok, 6.000 bibit. Padahal, nah, makanya kita secara gradual mungkin tahap awal berapa ratus hektar dulu, baru nanti selanjutnya kita akan punya penangkaran terus berkembang, akhirnya bisa pada jumlah tertentu. Memang jumlahnya masih barangkali dengan kebutuhan impor atau ekspor ini memang kan kita dengar secara nasional di Kabupaten Pandeglang sendiri yang daerah asalnya itu belum mampu memenuhi kuotanya. Kuota itu yang kami dengar untuk misalnya contoh aja salah satu negara Australia itu minta 300 ton tiap bulan daun keringnya aja, itu baru dilayani sekitar 100 ton per bulan. Jadi 200-nya itu baru satu buyer, itu mungkin buyer yang lain demikian juga mungkin. Nah, jadi kita coba nanti sampai batas berapa. Kalau targetnya kita bisa 1.000 sampai 2.000 hektar lah, target kita. Karena bagaimanapun nanti jangan sampai mentok. Kalau mentok kan nanti over produksi, akhirnya malah nggak laku. Ini kita ramalan kita seperti itu. Baik, kalau kaitan saat ini kan sedang pandemi ya Pak ya. Langkah Bapak sendiri dengan pengembangan kelapa sawit integrasi dengan talas bening yang Bapak lakukan ini bagaimana Pak? Ada kendala nggak Pak? Ya. Ini sebenarnya mulai awal sejak pandemi COVID-19 ada sektor yang sebenarnya kalau bahasa Pak Jokowi kan kita ini new normal aja. Petani itu nggak ada masalah, mulai ada pandemi itu pembatasan nggak ada. Petani mungkin karena secara prosedur kesehatan memang petani pagi subuh sudah di lapangan, kemudian kena panas matahari jam 9-10, ya insya Allah resisten lah, insya Allah kita bagus lah, sehat, dan memang nggak ada kasus, alhamdulillah, yang orang-orang kena itu petani kayaknya sih, kalau saya berani mengatakan nggak ada yang kena COVID itu petani itu. Dan memang sektor yang mulai awal eksis dan new normal itu di pertanian, di sektor pertanian. Bahkan kalau kita lihat di indeks pembangunan ekonomi kan yang justru plus kan di pertanian. Jadi memang nggak ada masalah dengan pandemi ini kalau untuk perkebunan pertanian nggak ada masalah. Jadi saya kira kita bisa ke kebun pada sholat subuh kemudian pulang asar itu nggak ada masalah. Sehat kita di kebun. Berarti jalan seperti biasa gitu ya Pak ya? New normal, kita katakan new normal malah. New normal. Mulai awal, saya masih ingat betul mulai Januari 2020 sampai hari ini petani nggak punya batasan-batasan apa, nggak ada. Walaupun sampai kita dengar sholat di masjid ada batasan, tapi kita di pertanian nggak pernah dengar ada pembatasan-pembatasan. Karena memang sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya kalau seperti itu. Di sektor pertanian memang hidup sehat ya. Baik, untuk yang terakhir nih ya Pak, harapan Bapak ke depannya Pak terkait kelapa sawit integrasi dengan talas bening ini yang Bapak kembangkan? Ya. Harapannya ya, jadi kalau arah kita seandainya nanti ada yang dinamakan overload tentang permintaan, itu kami meyakini perspektif talas bening itu di umbi. Jadi umbi ini bisa menjadi alternatif tanaman pangan. Jadi kami yakin tidak akan ada masalah nanti kalau kita tanam dalam jumlah yang luas. Nanti kita bagaimana mencoba untuk bagaimana mengembangkan diversifikasi hasil dari ubi ini dijadikan alternatif pangan.
Itu saya kira masa depannya. Jadi kita tidak perlu takut kalau misalnya daunnya nanti ada mentoknya, tapi ubinya insya Allah akan menjadi alternatif pangan. Ini yang saya meyakini bahwa ubi talas bening ini punya perspektif yang baik sekali. Jadi insya Allah nggak takut kita ya. Baik. Terima kasih ya Pak atas waktunya Bapak Haji. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat menarik. Ya. Semoga semuanya lancar ya Pak. Amin, sama-sama. Salam untuk Gamal Institute ya. Ya Pak, salam buat keluarga juga Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Haji Tony. Semoga bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Vega, tim dari Gamal Institute. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.